Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Hud. Nabi pertama dari 4 nabi keturunan Arab. Kaum Hud adalah kaum Ad Iram yang menempati tonggak-tonggak atau bangunan-bangunan yang tinggi. Nabi Hud alaihi salam diyakini sebagai nabi pertama keturunan Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Selain Nabi Hud, nabi keturunan Arab lainnya adalah Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 nabi yang keturunan Arab. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya mengutip kitab Sahih Ibnu Hibban mengatakan bahwa ketika menceritakan tentang para nabi dan rasul, Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebuah hadis disebutkan, di antara mereka ada 4 orang nabi yang berasal dari keturunan Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan nabimu wahai Abu Dzar. Nabi Hud, nama dan nasabnya adalah Hud bin Saleh bin Akbarsyad bin Sam bin Nuh. Namun ada juga yang meriwayatkan bahwa nama Hud sebenarnya adalah Eber bin Selah bin Akbarsad bin Sam bin Nuh. Dan ada juga yang meriwayatkan bahwa namanya adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Jarir, ujar Ibnu Katsir. Dikatakan pula bahwa Nabi Hud adalah orang pertama yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Hanya saja Wahab bin Munabbih menyangkalnya dan mengira bahwa ayah Nabi Hud adalah orang pertama yang menggunakannya. Ulama lain mengatakan bahwa pertama yang berbahasa Arab adalah Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan bahwa orang pertama yang menggunakan adalah Nabi Adam, dan pendapat ini lebih layak dipertimbangkan. Lalu ada juga yang mengatakan yang lainnya, ujar Ibnu Katsir. Aribah dan Musta'ribah. Selanjutnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang Arab yang hidup sebelum zaman Nabi Ismail disebut dengan Arab Aribah. Di antaranya adalah kaum Ad, Samud, Jurhum, Tasem, Jadis, Amim, Madyan, Imlak, Abil, Jasim, Kahtan, Abu Yaktun, dan lain-lain. Adapun yang disebut dengan Arab Musta'ribah adalah mereka yang terlahir dari Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail inilah orang pertama yang menggunakan bahasa Arab Fusyah, jelasnya. Ismail mengambil dasar bahasanya dari kaum Jurhum, kaum yang pernah ditemui oleh ibunda Ismail Siti Hajar di Tanah Haram. Namun, Nabi Ismail dapat petunjuk langsung dari Allah hingga bahasanya benar-benar fasih. Bahasa itulah yang kemudian dia gunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambahnya, menurut Ibnu Katsir, kaum Hud adalah orang-orang Arab yang menempati Ahqaf, yakni bukit-bukit berpasir di wilayah Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Di sebuah pemukiman yang menjorok ke laut bernama Syahr, dan nama lembahnya adalah Mukit. Mereka senang tinggal di kemah-kemah dengan tonggak-tonggak yang besar, sebagaimana difirmankan Allah. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu membuat kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang menempati tonggak-tonggak bangunan-bangunan yang tinggi. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 dan 7. Kaum Ad Iram yaitu kaum Ad generasi pertama, ujar Ibnu Katsir. Adapun mengenai ciri kaum Ad generasi pertama, pada firman Allah dijelaskan, penduduk Iram yang menempati tonggak-tonggak atau bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah ada dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 7-8. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan belum pernah ada adalah kabilahnya, dan ada juga yang mengatakan bangunannya. Namun menurut Ibnu Katsir, yang paling tepat adalah kabilahnya. Ibnu Katsir juga mengatakan bagi yang mengira bahwa Iram adalah sebuah kota yang selalu berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Terkadang di Syam, terkadang di Yaman, terkadang di Hijaz, terkadang di negeri lainnya. Maka pendapat ini tidak benar adanya, karena tidak didukung dengan dalil dan tidak diperkuat dengan alasan dan tidak disandarkan dengan bukti yang memadai.
Di sisi lain, Ibnu Katsir juga menjelaskan kaum Nabi Hud adalah kaum Ad generasi pertama penyembah berhala. Setelah bencana banjir di era Nabi Nuh, berhala yang mereka sembah berjumlah 3 buah, yaitu Sad, Samud, dan Hera katanya. Dalam Tarik At-Tabari juga disebutkan bahwa nama berhala yang mereka sembah adalah Sada, Samud, dan Heba. Nabi Hud dan penyebab dibinasakannya kaum Aad. Nabi Hud alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Nabi Hud adalah rasul dari bangsa Arab yang hidup sesudah banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Syekh Ahmad Al-Misri, ulama asal Mesir dalam kajian rutin, mengemukakan nasab beliau bersambung ke Nabi Nuh, yaitu Hud bin Abdullah bin Ribah bin Khulud bin Ad bin Aus bin Irim bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud lahir setelah kewafatan Nabi Nuh 300 tahun. Allah mengutus Nabi Hud kepada generasi pertama yang tinggal di Yaman, yaitu kaum Aad. Mereka adalah orang Arab yang tinggal di istana yang megah. Mereka adalah orang yang menyembah berhala sesudah zaman Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Aad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.'" Quran Surat Hud ayat 50. Maka seluruh para nabi dan Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW tauhidnya adalah Islam, tapi syariatnya berbeda-beda. Kaum Aad dikenal sebagai kaum yang mampu membangun bangunan luar biasa yang belum pernah dibangun di negeri lain. Kemahiran mereka memahat bukit dan membangun bangunan tinggi membuat mereka lupa nikmat Allah. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, namun mereka ingkar terhadap nikmat. Parahnya, mereka mencela Nabi Hud karena tidak mendatangkan manfaat. Beliau juga diejek hingga Allah murka kepada kaum Aad. Allah Ta'ala mengazab mereka dengan menghalangi turunnya hujan selama 3 tahun. Begitupun mereka tetap ingkar dan tidak mau menyembah Allah. Dan juga pada kisah Aad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 41 dan 42. Ketika mengirimkan angin 7 hari 80 malam, Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang beriman. Inilah penyebab dibinasakannya kaum Aad. 1. Menyembah berhala. 2. Sombong atas nikmat. 3. Meremehkan dan menghina Nabi Hud alaihi salam. 4. Ingkar kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. 5. Tidak taat kepada nabi mereka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, setiap nabi dan rasul memiliki telaga, tapi yang paling besar telaganya adalah Nabi Muhammad SAW. Gelasnya sebesar bintang-bintang, minum bukan karena haus tapi karena ingin menikmati. Sifat Nabi Hud. 1. Sabar. 2. Senantiasa menasehati kaumnya. 3. Punya kekuatan hujjah. 4. Senantiasa mengingatkan nikmat Allah. 5. Senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Pelajaran dari kisah Nabi Hud. 1. Seorang dai berdakwah kepada Allah senantiasa menjaga sifat sabar. 2. Seorang dai harus punya ilmu. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam urusan agama. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. 3. Seorang dai harus punya hujjah yang kuat. 4. Kekuasaan Allah Ta'ala memusnahkan kaum yang durhaka. 5. Istighfar mendatangkan rezeki dan keturunan yang soleh. Nabi Hud alaihi salam dimakamkan di Hadramaut, Yaman. Barang siapa melihat Nabi Hud dalam mimpinya, maka dia akan diberi petunjuk dan kebaikan, dan juga diselamatkan bersama beliau. Demikianlah kisah singkat Nabi Hud alaihi salam. Semoga kita mengambil iktibar dan hikmahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Muslim nomor 4860.